Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, jumpa lagi dengan Bapak. Pagi ini kita akan membahas materi yaitu benua Amerika. Benua Amerika adalah benua yang ditemukan menurut sejarah modern. Dikatakan bahwasanya benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus dan diberi nama oleh Amerigo Vespucci. Ya, mereka adalah pelayar-pelayar dari Eropa saat itu yang berusaha untuk mencari tempat-tempat baru di bumi. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah benua baru yang dikenal dengan benua Amerika. Tapi yang lucu dari versi sejarah tersebut adalah setelah mereka sampai di sana, mereka telah mendapatin ada beberapa penduduk atau masyarakat asli di Amerika yang mereka akhirnya dikenal dengan sebutan suku Indian. Dan ini adalah suku Indian tersebut. Ya, kita bisa melihat dengan karya seninya yang luar biasa, ya, pakaian-pakaiannya yang sudah luar biasa di masa itu. Oke. Nah, ini adalah gambaran permukaan bumi atau peta dari benua Amerika. Di atas ada Amerika Utara dan ini didominasi oleh negara maju, negara-negara yang telah sukses dalam pembangunannya, sedangkan yang ini adalah Amerika Selatan, negara yang didominasi oleh negara-negara berkembang atau negara yang sebenarnya masih tertinggal kondisinya. Contohnya ada Argentina, ada Brazil. Nah, itu mereka adanya di Amerika Selatan. Nah, untuk keadaan alam sendiri, benua Amerika memiliki luas kurang lebih 42.057.000 km persegi. Dan untuk letak astronomisnya, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 178 bujur barat. Untuk mengenai letak astronomisnya sendiri, benua Amerika sedikit unik. Hampir rata-rata benua-benua di dunia mereka selalu ada yang namanya bujur timurnya. Oke, tapi benua Amerika adalah satu-satunya benua di dunia yang kedua-duanya atau wilayahnya berada di antara 35 derajat bujur barat sampai 178 derajat bujur barat. Oke, untuk batas-batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik atau Samudra Kutub Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik atau Samudra Kutub Utara. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, ya. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Antartika atau benua Kutub Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, ya, atau samudra di wilayah yang berbatasan dengan Afrika. Oke. Nah, Atlantik sendiri terbagi dua, yaitu ada Atlantik Utara dan ada Atlantik Selatan. Nah, untuk bentang alamnya atau reliefnya, ini di sini ada yang pertama ada pegunungan tua, ya. Kebanyakan merupakan pegunungan yang sudah tidak aktif. Jadi dalam istilah geografi atau istilah IPS yang dikatakan dengan pegunungan tua adalah daerah pegunungan yang sudah tidak aktif lagi rata-rata, yaitu meliputi wilayah Kanada, kebanyakan di sebelah dari Amerika Utara, walaupun ada juga di Amerika Selatan yaitu di Guyana dan Brazil. Nah, untuk dataran rendah, yaitu yang memiliki ketinggian kurang dari 400 meter, merupakan lembah-lembah sungai utama di benua Amerika, yaitu meliputi wilayah Kanada, ada lembah sungai Santa Lawrence, Amerika Serikat ada lembah sungai Mississippi, Missouri, dan sungai Ohio. Di Brazil ada lembah sungai Amazon, ini merupakan sungai terbesar di dunia. Oke. Di saat surut maupun di saat pasang. Sungai Parana. Nah, sungai Amazon sendiri merupakan mungkin kita kenal sebagai sungai yang memiliki keanekaragaman yang cukup banyak, ya. Amazon sendiri memiliki hutan yang merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Yang nomor 2 baru Indonesia, terdapat di Kalimantan. Nah, ikan-ikan yang terkenal di sungai Amazon adalah jenis ikan-ikan yang cukup ganas. Mungkin kita mengenalnya dengan sebutan ikan piranha dan sebagainya lagi. Nah, itu semua berada di sungai Amazon. Anakondanya juga sangat besar. Oke. Nah, bentuk-bentuk relief ya di sini ada lipatan pegunungan muda. Ini mudah, maaf salah tulis. Nah,
Maksudnya pegunungan muda adalah jenis pegunungan yang masih aktif sampai sekarang, dan ini merupakan berada di Sirkum Pasifik atau deretan pegunungan aktif Pasifik. Nah, Sirkum Pasifik ini sampai juga di wilayah Indonesia, meliputi wilayah Sulawesi dan Papua. Oke, tapi kalau untuk wilayah di Amerika, di sini disebutkan bahwasanya berada di sepanjang pantai barat, di sebelah barat dari benua Amerika, baik Amerika Selatan maupun Amerika Utara. Jadi di sepanjang barat atau di sepanjang pantai barat benua Amerika itu adalah jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Di sana terdapat banyak sekali gunung-gunung aktif, ya, bahkan sampai di Hawaii yang masih merupakan bagian dari Amerika. Nah, untuk jenis flora dan faunanya, yang pertama adalah hutan berdaun jarum. Ya, ini jenis-jenis pohon kayak kalau berdaun jarum itu seperti cemara, ya, seperti pinus. Nah, ini berada di Kanada, Amerika Serikat, terutama di pantai barat dan Argentina. Oke, berikutnya ada sabana. Sabana ini adalah padang semak atau padang rumput, ya, dengan tumbuh-tumbuhan yang cukup tinggi. Ya, di sini di Brazil, ada Argentina, ya, ada Amerika Serikat dan Kanada. Itu memiliki cukup banyak yang namanya padang rumput dengan tumbuh-tumbuhan yang cukup tinggi. Yang berikutnya ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini kondisinya seperti di Indonesia, seperti di Kalimantan, itu terdapat di Meksiko, Brazil, Guyana, Venezuela, dan Kolombia. Jadi Amerika sendiri sebenarnya memiliki hutan yang cukup banyak. Oke, untuk pertumbuhan penduduknya itu 0,6% per tahun di Amerika Utara. Wajar karena Amerika Utara negara maju, mereka tidak terlalu mementingkan keturunan, mereka lebih memprioritaskan terhadap karir. Jadi wanita-wanita di sana itu lebih memfokuskan sama karir, dan itulah yang menghambat pertumbuhan penduduknya di Amerika Utara. Sedangkan di Amerika Selatan itu mencapai 1,5%. Nah, ini sebenarnya sudah lebih dari batas normal, karena batas normalnya adalah 1%. Itu adalah ciri-ciri dari negara berkembang atau ciri-ciri dari negara-negara yang tertinggal yang lebih dari 1% tersebut. Oke. Nah, pendapatan per kapitanya di Amerika cukup tinggi, tapi terdapat ketimpangan juga antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, ya. Oke. Nah, untuk pendapatan tertingginya berada di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya terdiri atas 50 negara bagian. Amerika Serikat sendiri merupakan satu atau induk dari benua Amerika. Nah, di sini pendapatan per kapita tertingginya mencapai 41.950 US dollar. Kalau sekarang di Indonesia dikali 14.000, kalian bisa hitung sendiri di rumah. Oke. Nah, untuk agama mayoritas adalah Roma atau Katolik Roma dan Protestan. Ya, walaupun Amerika sendiri mengakui banyak agama yang lainnya, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya, mereka juga tetap akuin, tapi mayoritasnya adalah Katolik Roma dan Protestan. Oke. Nah, berikutnya ini adalah bangsa-bangsa di benua Amerika, ya. Yang pertama ada Indian, merupakan penduduk asli benua Amerika, tersebar di seluruh wilayah. Jadi Indian ini sendiri, mereka sudah tidak fokus di satu wilayah, tapi mereka tersebar. Walaupun tersebar, mereka hari ini menjadi minoritas. Jumlahnya cukup sedikit dibandingkan suku-suku lain yang ada di wilayah Amerika. Yang berikutnya ada kulit putih, ya. Nah, kulit putih ini sebenarnya adalah imigran atau pendatang dari benua Eropa. Ini tersebar di seluruh wilayah dari Amerika. Nah, Negro ini juga imigran. Ini kebanyakan berasal dari Afrika yang dulunya merupakan hasil perbudakan dari orang-orang kulit putih. Tapi sistem perbudakan di Amerika sekarang sudah dilarang, dan bahkan sudah ada penyetaraan antara warna kulit, yaitu kulit putih dan kulit hitam. Dan di Indonesia sendiri kita tidak pernah mempermasalahkan soal warna kulit, karena kita menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, ada bangsa Mestis, ini campuran Indian dengan kulit putih, ada Jambo, campuran Indian dengan Negro, ada Mulatto, nah ini campuran Negro dengan kulit putih, kalian bisa meringkasnya. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Saya sarankan untuk kalian coba untuk diringkas
materi yang sudah Bapak sampaikan tadi di buku catatan kalian. Tujuannya adalah supaya kalian memiliki bahan bacaan untuk kalian baca nanti di saat akan ujian, sehingga kalian tidak bingung lagi untuk menyiapkan materi apa yang harus dipelajari saat ujian. Mungkin itu aja pagi hari ini. Tetap di rumah aja, jauhi pusat-pusat keramaian, jaga kesehatan selalu. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.